Berikutnya kita akan membahas bunga majemuk. Sama seperti daun, bunga majemuk adalah bunga yang jika pada satu tangkai bunganya terdapat lebih dari satu buah bunga. Bagian-bagiannya ada ibu tangkai bunga, yaitu lanjutan batang atau cabang yang mendukung dari bunga majemuk. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga. Kalau tangkai bunga itu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Bagian-bagiannya dari sifat-sifatnya ada daun pelindung, braktea, daun pelindung, bakteola, seludang bunga, spata, ada daun-daun pembalut, ada kelopak tambahan, daun kelopak, mahkota, tenda bunga, benang sari, dan juga daun buah. Ini contoh bunga majemuk pada bunga kembang merak. Ini adalah tangkai, ibu tangkai bunganya. Kemudian di sini kita lihat ada yang ini ibu tangkai bunganya. Ini adalah brakteola, daun pelindung. Kemudian ini anak tangkai bunganya. Ini adalah satu buah bunganya. Jadi ini merupakan bunga majemuk. Jadi satu tangkai bunga ini terdapat lebih dari satu bunga. Ini berbagai bunganya. Ini bagian-bagiannya tadi, pedunculus, batang, kemudian ini braktel, rakia, kemudian brakteola, one flower, and pedicel. Bunga majemuk, ada bunga majemuk tidak terbatas. Bunga majemuk yang tidak terbatas itu dibagi menjadi dua. Ada yang ibu tangkainya tidak bercabang, ada yang ibu tangkainya bercabang-cabang. Yang ibu tangkainya tidak bercabang ada tandan, bulir, untai, tongkol, bunga payung, bunga cawan, bonggol, dan juga priuk. Ibu tangkainya yang bercabang ada malai, malai rata, bunga payung, majemuk, tongkol majemuk, dan juga bulir majemuk. Ibu tangkai yang tidak bercabang itu maksudnya gini. Ini adalah kalau misalnya ini adalah sebuah batang pohon, kemudian dia berbunga, ini adalah ibu tangkai bunganya. Di sini langsung terdapat bunga-bunganya. Misalnya seperti ini. Nah, ini ibu tangkai yang tidak bercabang. Kemudian yang ibu tangkainya bercabang itu, kalau misalnya ini adalah sebuah batang, kemudian ini ibu tangkai tingkat pertama, ini ada ibu tangkainya lagi, ada ibu tangkai tingkat kedua seperti ini gitu. Nah, terus di sini ada bunga-bunganya lagi, anak-anak bunganya. Nah, itu yang disebut dengan bunga majemuk tidak terbatas yang ujung tangkai yang tangkainya bercabang-cabang, ibu tangkainya bercabang-cabang. Bunga majemuk yang tidak terbatas ini maksudnya ujungnya pada ujung ibu tangkai bunga itu tidak ditutup oleh satu bunga. Jadi masih ada bunga yang muda gitu yang nantinya akan keluar menjadi bunga lagi. Nih contohnya bunga majemuk yang tidak terbatas tuh yang seperti ini. Ujungnya ditutup dengan bunga yang masih uncup. Kemudian yang ini contohnya bisa kita lihat. Nah, ini bagian apa coba? Yang apa nih? Ini coba tebak. Kemudian ini bunga payung deh. Bunga majemuk yang mana? Kemudian ini juga majemuknya termasuk yang mana? Silakan kalian cocokkan dengan slide yang ini sebelumnya. Kemudian, nah bunga majemuk yang berbatas, ada anak payung menggarpu,
Kemudian ada bunga tangga atau bunga bercabang selang-seling, ada bunga sekrup, bunga sabit, ada bunga kipas. Nah, majemuk yang terbatas ini pada ujung tangkainya ditutup oleh satu bunga. Misalnya di sini ada ibu tangkai bunga, kemudian ini anak tangkai bunganya, kemudian ini adalah bunganya satu-satu di sini misalnya. Ini bunganya juga. Nah, kemudian kalau atasnya ditutup oleh satu bunga yang sudah mekar, itu disebut dengan bunga majemuk yang berbatas. Jadi semuanya udah mekar. Kalau yang tidak terbatas tadi di ujungnya itu belum mekar. Ada bunga majemuk campuran, ada bunga majemuk tipe lainnya. Ada yang gubahan semu, lembing, tukal, dan juga berkas. Nah, ini contohnya pada bunga jenis astrales, sunflower. Ini adalah bunga majemuk. Ini yang di pinggir merupakan kumpulan bunga pita, yang di tengah ini merupakan kumpulan dari bunga tabung. Jadi ini adalah bunga pitanya, kemudian ini bunga tabung. Nah, yang hijau-hijau ini itu disebut dengan daun pembalut. Kalau orang awam bilang itu merupakan daun kelopak. Jadi bunga matahari ini merupakan bunga majemuk. Yang mana sih satu bunganya? Ini satu bunganya, masing-masing ini adalah satu bunga. Ini kalau dipetik, yang bunga tepinya yang berwarna kuning ini adalah satu bunganya. Jadi kalau kalian pergi ke tukang bunga terus bilang, "Bang, beli bunga matahari satu," dikasihnya nih semua seperti ini, kalian sungguh beruntung. Minta satu dikasihnya banyak. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah bunga tepi atau bunga pita. Ini dia bersifat steril. Nah, bagian-bagiannya ini adalah bakal buahnya. Sama seperti bunga tabung. Bunga tabung ini yang terdapat di tengah sini, sifatnya fertil. Ini yang akan menjadi biji bunga matahari itu di sini. Atau yang disebut kuaci ada di bagian tengah sini. Kemudian ini ada kelopak bunganya nih. Ini juga sama, ini adalah kelopak bunga. Kemudian ini adalah mahkota bunganya nih. Ada 5 buah mahkota bunga. Ini juga sama, ada 5, satu dia besar. Kemudian ini ada kepala sarinya, dan ini adalah putiknya. Nah, jadi ada bunga tabung dan juga bunga pita. Nah, ini contohnya dari bunga soka, dandelion, masih termasuk bunga majemuk nih semuanya. Ini malai, ini bunga bonggol majemuk. Kemudian ya ini tadi bagian-bagian bunganya ya, masih sama seperti yang di depan dijelaskan. Juga sama bagian-bagian bunga. Nah, kalau di lab kita bisa menggunakan mikroskop stereo untuk melihat lebih jelas bagian-bagian dalam dari bunga tersebut. Nah, ini pada bunga Sivilia. Nah, ini bagian tangkai bunganya, ini ovariumnya, stamen, kemudian ini stigma, kemudian ini adalah mahkota bunganya. Ini kelopaknya di sini dia, ya kecil di sini. Ya, kalau misalnya bunganya masih nempel ke sini, si mahkotanya sama kelopak kelihatan di sini. Ini misalnya pada bunga lailia. Nah, ini adalah sepal atau tenda bunga. Kalau ini kita tidak bisa membedakan nih yang mana kelopak dan juga mahkota bunganya. Ada bagian dorsal, kemudian ada petal, bagian pinggirnya ada lateral ini. Kemudian ini adalah antercap, kemudian ini stigmatic surface, permukaan dari stigma atau kepala putik. Kemudian ini adalah labellum atau bibir.
Nah, ini juga sama, masih jenis bunga anggrek-angrekan tuh seperti ini semuanya. Kemudian ini pada bunga gladio bentuk spike atau bulir. Jadi bunganya ini langsung menempel pada ibu tangkai. Dia nggak punya tangkai, anak tangkai bunganya. Ini banyak macam-macamnya. Nanti tinggal kalian pelajari lagi bagaimana si bunga tersebut. Jadi pada bunga ini sama seperti di daun, ada bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Kemudian kita melihat bunga dari mana duduk bunganya nih. Duduk bunga ini seperti ini, plus aksilar, kemudian dilihat tangkai bunganya, nih tangkai bunga, nih tangkai bunganya, bagaimana sifatnya, berlekatankah, kemudian lepas atau bebas, ada berapa jumlahnya. Mahkota bunganya juga sama. Kita lihat ini mahkota bunganya yang bebas atau lepas, ada berapa jumlahnya. Ini mahkota bunga yang berlekatan. Kemudian kita lihat benang sarinya. Nah, ini kepala sari yang mengangguk. Jadi begitu sudah masak benang sarinya ini, kepala sarinya akan mengangguk dan melepaskan serbuk-serbuk sarinya. Ini adalah putiknya. Masing-masing berapa jumlahnya? Bagaimana kedudukan atau posisinya dari kelopak terhadap mahkota bunganya, kelopak terhadap benang sarinya. Kemudian kita lihat putiknya itu ada berapa banyak putiknya, bagaimana posisi dari si bakal buah itu bisa kita lihat. Pada bunga matahari ini jelas putiknya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama jumlahnya seperti si kelopak dan juga mahkota bunganya. Biasanya jumlah kepala putik itu sama dengan jumlah ruangan dari bakal buah. Jadi kalau misalnya kepala putiknya ada 3 ruangan, ada 3 buah, kepala putiknya juga sama. Ruang bakal buahnya juga sama jumlahnya. Pada bunga kembang sepatu yang tadi ini, jumlah kepala putiknya ada 5. Itu nanti ruang bakal buahnya juga di sini ada 5. Demikian penjelasan dari bunga majemuknya. Kalau ada yang bertanya silahkan dituliskan saja di kolom komentar.